Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya dan juga salat tarawih Masjid Nurullah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini kita telah sampai di tanggal 11 bulan Ramadan 1446. Artinya sudah 10 hari kita lalui bersama bulan suci Ramadan. Sangat cepat sekali. Rasanya baru kemarin kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan saat ini ternyata 10 hari telah kita lalui bulan suci Ramadan tersebut. Dan memang benar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bulan suci Ramadan itu sangat singkat, sangat sebentar sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan itu hanya hitungan hari yang berbilang yang dapat kita hitung. Artinya, kebersamaan kita dengan bulan suci Ramadan ini sangatlah singkat. Oleh karenanya seorang yang bijak adalah mereka yang memaksimalkan kebersamaan singkat ini dengan mengisinya dengan penuh ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mengatakan, "Ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatun hiya ashaddu wa la ashaqqu min hadhihi al-ayah." Tidak pernah turun kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ayat pun yang lebih berat dan lebih sulit untuk dilakukan min hadhil ayah, kecuali ayat ini. Ayat apakah itu? Ayat tersebut adalah ayat yang terdapat di surah Hud ayat 112, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Wahai Muhammad, fastaqim, istiqamalah engkau, kama umirta, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu dan juga kepada orang-orang yang bertobat bersamamu. Wala tatghaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Inilah ayat yang paling berat yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan ayat inilah yang menjadikan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beruban. Jadi perintah terberat bukanlah perintah salat. Perintah terberat bukanlah perintah zakat, tapi yang terberat itu adalah istiqomah. Yang terberat bukanlah perintah salat, tapi yang terberat itu adalah istiqomah mengerjakan salat. Yang terberat bukanlah perintah puasa, tapi yang terberat itu adalah istiqomah menjalankan puasa. Yang terberat bukanlah perintah salat tarawih, akan tetapi yang terberat itu adalah kita istiqomah melaksanakan ibadah salat tarawih. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Sudah 10 hari Ramadan kita lalui. Hari demi hari kita lihat semakin banyak kemunduran. Soft semakin banyak kemajuan di masjid kita. Kita lihat di hari-hari pertama soft sampai membludak keluar. Namun hari ini soft semakin maju dan maju. Semakin banyak kelonggaran meskipun di dalam masjid. Tadinya setelah sholat kita dapati orang-orang banyak yang membaca Al-Quran. Namun semakin sini semakin berkurang. Tadinya di awal Ramadan banyak yang semangat bersedekah. Namun kini sudah mulai berubah. Bahkan mungkin di antara mereka ada yang sebelumnya berpuasa, namun kini sudah berani tidak berpuasa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Fenomena ini kita dapati bukan di sini saja. Fenomena ini terjadi di mana-mana. Banyak orang yang antusias di awal-awal Ramadan, namun ketika sudah sampai di pertengahannya, mereka sudah mulai kehilangan arah. Banyak sekali di antara mereka yang tidak mampu bertahan di perlombaan olimpiade kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya, kembali kami mengingatkan bahwasanya malaikat Jibril alaihi salatu wasalam pernah mendoakan mereka yang bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kemudian bulan Ramadan berlalu, pergi darinya. Akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini
diaminkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jagalah diri kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril tersebut dan diaminkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mungkin kita bertanya-tanya, lantas bagaimana caranya agar kita bisa bertahan di bulan suci Ramadan ini? Bagaimana caranya agar kita bisa istiqamah di dalam melakukan ketaatan di bulan suci Ramadan ini? Ada beberapa amalan yang dapat kita lakukan agar kita dapat bertahan dan istiqamah di bulan Ramadan. Amalan yang pertama adalah hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqamah adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Istiqamah bukan tentang kekuatan, istiqamah bukan tentang kepintaran, tapi istiqamah adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim." Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Ia kehendaki ila siratin mustaqim, kepada jalan keistiqamahan, kepada jalan yang lurus. Masyaallah muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya bagi mereka yang saat ini semangatnya sudah mulai pudar, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan pertolongannya. Dan bagi mereka yang saat ini Allah jaga semangatnya, jangan pernah merasa bangga, jangan pernah merasa angkuh atas pencapaian-pencapaian yang telah dicapainya. Karena sekali lagi, istiqamah bukan tentang kepintaran, istiqamah adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang dapat kita baca adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rahmat, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Masyaallah muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dahulu pernah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terbaik setelah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya. Abu Bakar As-Siddiq pernah meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu doa yang bisa aku baca ketika sholat, yakni sebelum salam." Lantas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau suatu doa yang berbunyi, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Ya Allah, sesungguhnya aku banyak menzalimi diriku dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. Maka tolong berikan aku ampunan dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Allahu Akbar. Seorang yang sangat baik, namun seperti itu kan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa diri kita sudah hebat terhadap pencapaian-pencapaian yang telah kita capai. Kemudian yang kedua, hendaknya kita tata hati kita. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tidak akan istiqomah hatinya, seseorang imannya tidak akan istiqomah sampai istiqomah hatinya. Maka hendaknya kita tata hati kita, kita evaluasi hati kita evaluasi niat kita evaluasi target-target kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam tubuh kita terdapat gumpalan daging, yang kalau gumpalan daging ini baik maka akan baik seluruh anggota tubuh kita. Namun jika gumpalan daging tersebut buruk, maka akan rusak semuanya. Gumpalan daging itu adalah hati kita. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita jaga lisan kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman seseorang tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah, dan hati seseorang tidak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah. Maka hendaknya di hari-hari ini kita jaga lisan kita. Jangan sampai kita memiliki lisan yang mudah merendahkan, yang mudah menghina. Hendaknya jadikan lisan kita lisan yang senantiasa memuliakan dan senantiasa mendoakan. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam neraka?" Lantas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah lisan dan kemaluan. Oleh karenanya jagalah lisan kita, jangan sampai kita berkata-kata kotor, berkata-kata kasar di hari ini. Di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya di setiap pagi hari seluruh anggota tubuh kita berkata kepada lisan kita. Dia berkata, "Wahai lisan, bertakwalah kamu kepada Allah di dalam urusan kami, karena sesungguhnya kami bergantung kepada kamu. Idza istaqamta istaqamna." Kalau kamu istiqomah, kami pun akan istiqomah. Tapi kalau kamu melenceng, kami pun akan melenceng. Oleh karena jagalah lisan kita. Kemudian yang keempat, hendaknya kita memilih teman dan memilih lingkungan. Karena seseorang tergantung dengan temannya dan juga lingkungannya. Kemudian yang terakhir, hendaknya kita
mengingat keutamaan dari istiqomah. Tentunya banyak sekali keutamaan yang dimilikinya. Di antaranya istiqomah adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan juga istiqomah, dengan seseorang istiqomah, ini akan menjadikan dirinya berpotensi wafat di dalam keadaan husnul khatimah. Para ulama kita menjelaskan, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih, wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaih. Siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, di atas suatu pola, dia istiqomah mengerjakan suatu kebiasaan, maka insya Allah dia akan diwafatkan di dalam kebiasaan tersebut. Oleh karena jika kita ingin wafat di dalam keadaan husnul khatimah, maka hendaknya kita istiqomah melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, istiqomah itu tidak mesti perfect. Akan tetapi istiqomah adalah kita bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin, semaksimal yang kita mampu. Jika sebelumnya kita telah melakukan kekurangan-kekurangan, maka harapan masih terbuka lebar. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya?" Kata Rasulullah, yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi orang yang berpuasa yang terbaik di sisi Allah, yang paling banyak pahalanya. Dan marilah kita istiqamah, semoga dengannya seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah dan kita diwafatkan di dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang dapat disampaikan, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.